Bismillahirrahmanirrahim. Al-munqati'u utawi iki iku bab nerangake hadis munqati. Huwa utawi munqati iku al haditsu hadis. Alladzi hadis sakata kang gugur atau putus min sanadihi saking sanate alladzi sapa rawi wahidin siji. Bisyarti alla yakuna kalawan syarat yen ta ora ono. Kalawan syarat yen to ora ono sapa asakitu rawi kang gugur ora ono kuwi sahabian sahabat. Saun padha uga kana ono sapa hadza rawi iki rawi asakitu kang gugur iku min maudhi'in saking satu panggonan wahidin siji au aktsar utawa luwih akeh. Lakin tetapi ne bihaitsu la yazidu yen to ora lebih. Apa asakitu sapa asakitu rawi kang gugur fi kulli maudin ing dalam saban-saban panggonan ora lebih atau ora tambah ala wahidin ing atase siji fayakunu moko ono hinatin ing dalam mongkono ni yazitu sakit fi kulli maudin ala wahid ono iku mongkoti fi maudi'ain ing dalam rong panggonan au salasatin utawa telu au aksar utawa luwih akeh. Wasan padogo kana ono sapa rawi asakitu kang gugur putus iku fi awali sanad ing dalam kawitane sanad awasatihi utawa tengah-tengahe sanad wa dukhululan melebu fi hada ta'rif dan mikila ta'rif apa al marfu hadis marfu wal mursalun hadis mursal wal mauqufun hadis mauquf wa yakhrujulan kejaba apa al-muttasilu hadis muttasil. Hukmuhu utawi hukumi hadis munqati annahu sa'tamin hadis munqati iku min anwa'id dhaifi satengah saking pira-pira macamnya hadis dhaif. Ya, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai hadis munqati. Apa itu hadis munqati? Di sini definisi secara simpel ya. Hadis munqati adalah hadis munqati adalah hadis yang sanadnya putus satu rawi. Hadis yang gugur dari sanadnya satu rawi. Dengan syarat rawi yang gugur atau yang tidak disebutkan bukan sahabat. Jadi yang dikehendaki sahabat, dikehendaki rawi di sini berarti selain sahabat bisa tabi'in atau tabi'un tabi'in. Jadi hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terputus satu rawi dengan syarat rawi yang terputus itu yang tidak disebutkan bukan sahabat. Kemudian sawaun kana hadzal rawi as-sakit min maudhi'in wahidin aw aktsara. Baik rawi yang gugur itu dalam satu tempat satu rawi atau lebih. Lakin bihaitsu la yazidu as-sakit fi kulli maudhi'in ala wahid. Jadi baik yang rawi yang gugur itu satu tempat atau lebih dari beberapa tempat dengan syarat rawi yang gugur di dalam setiap tempatnya tidak lebih dari satu. Dalam artian rawi yang gugur tidak berurutan. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Jadi rawinya yang gugur itu bisa satu tempat atau lebih dengan syarat kalau lebih dari satu tempat atau dengan syarat setiap satu tempat itu tidak lebih dari satu. Fayakunu hina idin munqati'an fi maudhi'ain. Kalau rawi yang gugur itu lebih dari satu tempat maka nanti munqati'an fi maudhi'ain atau munqati'an fi salasati mawadi' atau seterusnya. Inilah hadis
hadis munqati. Kemudian wa sawaun kana ar-rawi as-sakitu fi awwalis sanad aw wasatihi. Baik rawi yang gugur itu di awal sanad atau di akhir sanad. Inilah definisi hadis munqati, yaitu hadis yang rawinya terputus. Ada rawi yang tidak disebutkan di dalam rentetan sanad, baik rawi yang digugurkan yang tidak disebutkan itu satu tempat atau dua, dengan syarat yang setiap tempatnya tidak lebih dari dua, tidak lebih dari satu ya. Kemudian baik rawi yang gugur itu di akhir atau di awal sanad. Inilah definisi hadis munqati. Wa yadkhulu masuk fi hadha ta'rif dalam definisi hadis munqati al-marfu hadis marfu, wal mursalu hadis mursal, wal mauqufu hadis mauquf. Sehingga kesimpulan dari definisi hadis munqati ini, marfu pun nanti bisa jadi hadis munqati. Hadis mursal pun bisa jadi hadis munqati. Dan hadis mauquf juga bisa menjadi hadis munqati. Wa yakhruju al-muttasil, mengecualikan atau tidak masuk dalam definisi hadis munqati, yaitu hadis muttasil. Karena hadis muttasil ini kalau kita pahami secara detail dari penjelasan hadis muttasil dan hadis munqati, maka aslinya itu ya hadis muttasil adalah lawan daripada hadis munqati. Kalau hadis muttasil itu hadis yang sanadnya sambung, tidak terputus dari awal sampai akhir. Nah, kalau munqati itu kebalikannya. Munqati itu adalah hadis yang dalam sanadnya itu terjadi menggugurkan beberapa rawi atau rawinya itu terputus, sanadnya terputus. Ini keterangan di dalam kitab Qawaid. Sekarang kita coba buka di dalam kitab Manhal ya. Di sini ada penjelasan yang pastinya lebih detail. Jadi al-munqati di sini malam yatasil isnaduhu bi ayyi wajhin kana. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak sambung dari segala sisi. Dari segala sisi maksudnya bagaimana? Baik itu tidak tersambungnya karena putus di awal, atau putus di tengah, atau putus di beberapa tempat, atau putus di akhir. Itu masuk kategori munqati karena penggunaan munqati secara umum itu digunakan untuk hadis-hadis yang sanadnya terputus. Ya, kita sekarang lihat di contoh ya. Kita lihat contohnya di sini. Saya buatin contohnya ini. Ya, seperti ini. Jadi secara umum ya, secara umum itu hadis munqati ini hadis yang terputus, hadis yang sanadnya terputus, hadis yang tidak tersambung dari semua sisi. Terputusnya sanad itu baik di awal, tengah ataupun di akhir. Ini ketiga-tiganya ini masuk kepada bagian hadis munqati. Kalau terputusnya nanti di akhir sanad maka namanya mursal. Kalau terputusnya itu di tengah itu bisa jadi munqati. Kalau terputusnya di akhir di awal sanad itu namanya muallaq. Kalau terputusnya di beberapa tempat, kalau terputusnya secara berurutan itu namanya hadis mu'dhal. Cuman akhirnya para ulama mustalah hadis itu mendefinisikan hadis munqati itu lebih khusus, yaitu hadis yang di tengah sanadnya itu gugur satu rawi atau beberapa rawi. Jadi munqati
Walaupun secara umum itu memasukkan beberapa jenis hadis ini, mursal, munqati, mu'allaq dan mu'dhal, tetapi ulama muhaddisin sendiri juga mengistilahkan hadis munqati kepada hadis yang sanadnya terputus di tengah. Baik terputusnya satu tempat atau dua tempat. Dengan syarat itu yang terputus tidak berurutan begitu. Saya contohkan di sini contohnya hadis munqati umpamanya ya. Karena hadis munqati dan mu'allaq ini kan membahas mengenai sanad ya. Kita lihat umpamanya contohnya ini sanad, ini urutan sanad. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya. Di sini ada Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru Malik bin Anas. Kemudian Malik bin Anas punya guru namanya Abu Zinad. Kemudian Abu Zinad punya guru namanya A'raj. Kemudian A'raj punya guru namanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah langsung mendengar satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rentetan sanad ini dari rawi pertama Imam Bukhari sampai yang terakhir Abu Hurairah dan langsung kepada Nabi, ini namanya ketersambungan sanad. Kalau sanad ini sambung, tidak ada yang terputus, inilah namanya sanad yang muttasil. Hadis muttasil atau sanad yang muttasil, dari awal sanad sampai akhir sanad itu tidak terjadi putus. Dalam artian guru pertama mendengar dari gurunya, mendengar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya istilah hadis muttasil. Imam Bukhari mendengar langsung dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mendengar langsung dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendengar langsung dari Abu Zinad, dari gurunya. Kemudian Abu Zinad mendengar langsung dari gurunya itu A'raj. Imam A'raj juga mendengar dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang ingin mencontohkan hadis munqati ya, hadis munqati, hadis yang terputus sanadnya, maka contohnya di sini umpamanya putus di tengah. Ya, putus di tengah kita contohkan umpamanya di sini. Kita anggap putus saja ini, merah. Nah, ya umpamanya Imam Bukhari sebetulnya punya guru. Ya, punya guru Abdullah bin Maslamah. Hanya saja Imam Bukhari ini langsung menyambungkan hadisnya kepada kan sini ya. Imam Bukhari itu langsung menyambungkan hadisnya kepada Anas, kepada Malik bin Anas. Sehingga apa? Abdullah bin Maslamah ini digugurkan, tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka ini namanya sudah masuk dalam kategori hadis munqati. Di sini Imam Bukhari sebenarnya punya guru ini ya, Abdullah bin Maslamah umpamanya. Kemudian Abdullah bin Maslamah sama Imam Bukhari ini tidak disebutkan, diputus. Imam Bukhari langsung menisbatkan kepada saya mendengar hadis ini dari Malik. Ini namanya keterputusan sanad namanya. Nah, terputusnya sanad di tengah putus satu ini namanya hadis munqati. Hadis munqati. Kemudian umpamanya putusnya tidak hanya satu tempat umpamanya. Jadi Abdullah bin Maslamah sama Imam Bukhari tidak disebutkan, kemudian Malik bin Anas. Lah, Malik bin Anas juga sama. Tidak menyebutkan gurunya yaitu Abu Zinad. Nah, ini namanya munqati fi maudhi'ain, munqati dalam dua tempat. Tetap hadis munqati juga ini. Jadi Imam Bukhari langsung mengatakan saya mendengar dari Malik bin Anas, kemudian Malik bin Anas juga langsung menisbatkan hadis itu kepada A'raj. Ini juga masuk dalam hadis munqati. Kemudian kalau mursal bagaimana? Kalau mursal ya, itu rawi yang digugurkan itu adalah sahabat. Nah, kalau mursal umpamanya seperti ini. Nah, kalau mursal
A'raj itu langsung menisbatkan hadis itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal Imam Bukhari, kemudian terus sampai A'raj. A'raj ini sebetulnya punya guru Abu Hurairah. Tapi sama beliau, sama Imam A'raj ini langsung dinisbatkan kepada Nabi. Ini namanya terputus atau membuang di akhir sanad, yaitu sahabat Abu Hurairah gitu. Kemudian kalau putus di awal bagaimana? Contohnya seperti ini umpamanya. Contohnya seperti ini. Kalau hadis Kalau hadis mu'allaq ya, kalau hadis mu'allaq syaratnya putus di bawah atau di awal. Jadi kesimpulannya kurang lebih ya, hadis munqati itu memasukkan beberapa jenis hadis seperti hadis mursal, hadis mu'allaq dan hadis mu'dhal. Kemudian juga hadis mauquf bisa, hadis marfu juga bisa masuk dalam definisi hadis munqati, karena pada garis besarnya hadis munqati ini adalah hadis yang mengalami kecacatan di dalam sanad, yaitu ada keterputusan sanad baik di awal, di akhir atau di tengah. Wallahu a'lam.